Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya aku, Dewi Oktaviani. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, di video kali ini aku bisa sharing ke teman-teman untuk bahas my first Islamic sensory book yang bakal aku review ini ya. Kita mulai dari covernya dulu. Ini terbuat dari board book kualitas import. Ini insya Allah awet banget ya teman-teman. Terus covernya lembut gitu dan ada spot UV-nya yang jadi shiny sparkling gitu, lucu deh pokoknya. Dalam covernya ada busanya loh teman-teman, empuk dan ujungnya tumpul, insya Allah aman buat anak meskipun tebal. Nah ini kita langsung masuk ke halaman pertamanya teman-teman. Jadi ilustrasi yang ada di buku ini tuh faceless ya. Nah di halaman pertama ini anak akan diajarkan dengan sensori yang berhubungan dengan gerak otot atau motorik halus. Aktivitas tersebut yang melatih gerak ototnya adalah menggulung belalai gajah ya teman-teman. Selain aktivitas tersebut, di sini juga ada tulisan gajah dengan garis putus-putus yang bisa ditebalkan oleh anak. Di halaman berikutnya, di sini ada tentang pembahasan Idul Adha teman-teman, dan ada tulisan kambing juga seperti tulisan gajah tadi, sama terbuat dari garis putus-putus. Nah, kelebihan buku ini itu adalah diangkat memang dari cerita-cerita di dalam Al-Quran ya. Jadi itu bisa menumbuhkan juga ketauhidan dalam diri anak, sekaligus belajar sejarah juga nih teman-teman yang berhubungan tentang pembahasan binatang-binatang yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang tadi di awal aku udah bahas, ilustrasi ini bergaya faceless teman-teman, menjadi ciri khas untuk menggambarkan setiap kisah dalam buku terbitan Mecca Medina Kids ini. Salah satunya yaitu My First Islamic Sensory Book ini. Meski tokoh tidak dilukiskan mata dan hidungnya, insya Allah pesan cerita tetap tersampaikan dengan baik ya. Kemudian di halaman ini, stimulasi kemampuan sensorik anak berhubungan dengan sentuhan atau touch dengan meraba tekstur ragam kain. Nah, di halaman ini berhubungan dengan bulu keledai nih teman-teman. Bulunya tuh mirip banget seperti bulu keledai karena terbuat dari kain beludru. Kemudian di halaman selanjutnya, ini pun juga sama ya teman-teman, tapi ini terbuat dari bulu-bulu yang seperti menyerupai bulu kucing gitu. Kainnya itu kayak kain rashfur gitu ya teman-teman. Ini cocok banget untuk anak usia mulai dari 6 bulan ya teman-teman. Udah bisa, sangat bisa banget dipakai ini buku ya teman-teman untuk melatih sensori anak. Nah, selain itu, buku ini juga kelebihannya ada ayat-ayat Al-Quran nih di bawahnya, keterangannya. Misalnya surat apa yang berhubungan dengan kisah yang diceritakan di buku ini gitu. Seperti tadi gajah kan berhubungannya dengan surat Al-Fil gitu. Nah, di halaman kuda-kuda ini tuh ada elemen sensorinya berhubungan dengan sentuhan juga ya teman-teman. Jadi anak-anak itu disuruh untuk pegang ini nih ya, bentuk segitiga, lingkaran, terus ada garis yang panjang-panjang itu. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang. Itu tuh untuk meraba juga ya, melatih indera peraba anak saat meraba elemen sensori yang ada di halaman tersebut. Nah, ini juga ada cerita-cerita dan berasal dari Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Nah, di halaman ini anak-anak diajak untuk memintal jaring laba-laba. Ini bisa banget ya untuk melatih motorik halus anak ya teman-teman, dan gerak otot. Ini bisa untuk jadi permainan anak juga nih, bisa banget ya untuk sambil berhitung juga nih teman-teman. Ada berapa lubang yang harus dimasuki oleh pita-pita ini. Ini ilustrasinya juga bagus banget, full color, anak-anak pasti suka. Dan anak aku itu paling suka banget halaman laba-laba itu ya teman-teman. Kemudian di halaman ini bercerita tentang minum obat dan minum madu ya teman-teman. Berhubungan dengan halaman berikutnya, ini lebah penghasil madu
dan ada bunganya ini teman-teman ya, terbuat dari pita, bisa diraba sama anak, dan sebetulnya dikasih parfum teman-teman. Nanti aku liatin fotonya ke teman-teman ya, itu bisa ditetesin di bunga itu, jadi anak-anak tuh bisa mencium bau aroma parfumnya yang wangi gitu ya dari bunga ini, karena kan parfum itu menyerap ya ke kain yang ada di pita itu. Kemudian di halaman selanjutnya anak-anak diperkenalkan dengan kehidupan di bawah laut ya teman-teman, dan kisah tentang Nabi Yunus, serta ada sainsnya juga nih, memperkenalkan bahwa hewan terbesar di laut itu adalah ikan paus nih teman-teman. Ini juga salah satu halaman favorit anakku. Halaman selanjutnya anak-anak diajak untuk menemukan jalan semut ya teman-teman, itu seru banget, bisa pakai spidol yang wipe and clean. Nah di halaman ini itu terletak stimulasi untuk melatih indera visual atau vision, penglihatan. Ini ada spot UV pada cover dan sensori elemen foil di halaman ini. Jadi anak-anak bisa membedakan ya, wah ini bersinar, shining gitu kan. Nah di halaman yang ini anak-anak juga dilatih untuk indera sentuhan kembali nih teman-teman, dengan menyentuh. Ini ada terbuat dari kulit sintetis ya, kulit ular ini, jadi anak ada bayangan gitu walaupun dia nggak megang ular asli ya. Serem banget. Nah dia bisa membedakan itu, oh ini kulit ular seperti ini gitu kan bayangannya. Nah di halaman terakhir ini tuh ada halaman sensori untuk sentuhan juga nih teman-teman. Ini tuh terbuat dari tekstur pasir yang ini ada suaranya nih teman-teman, kasar gitu kan ya, jadi ke kulitnya juga kayak ada serak-serak gitu loh. Ini bisa dikasih contoh juga ke teman-teman. Ini ada cara menebalkannya ya, teman-teman juga pasti udah pada tahu nih ya. Kayak ada aktivitas untuk menebalkan, sekalian belajar menulis juga ya pakai spidol wipe and clean ini teman-teman. Jadi ini aku bakalan buka lagi halaman per halamannya ya, urutannya ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat dari awal sampai akhir buku ini. Sekaligus aku juga mau menjelaskan manfaat dari segi stimulasinya. Itu ada nomor 1 itu penciuman atau smell ya, mencium harum bunga yang tadi teman-teman. Kedua penglihatan atau vision, terletak pada spot UV yang tadi ada serigalanya itu, dan sensori elemen foil itu ya maksudnya. Nah yang ketiga perasa atau taste, itu membedakan rasa madu dengan rasa obat tadi ya di halaman yang ada lebahnya itu. Kemudian yang keempat pendengaran, mendengar ibu bercerita dan tiruan suara hewan. Kemudian yang kelima itu ada vestibular balance, itu tantangan berlari melompat seperti kuda ya, yang ada di halaman tadi yang kuda-kudanya banyak itu. Yang keenam ada sentuhan atau touch, meraba elemen pasir dan tekstur ragam kain yang tadi banyak banget ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada gerak otot atau proprioceptif, itu memintal jaring laba-laba dan menggulung belalai gajah. Oke, mungkin sekian video dari aku. Gimana nih teman-teman, udah mau menjadikan my first Islamic sensory book ini list buku untuk anak teman-teman semua? Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar aku bisa lebih semangat lagi bikin video-video untuk teman-teman dan sharing bareng-bareng di channel YouTube aku. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.